Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur buat setiap anugerah kasih
pemeliharaan Tuhan yang nyata hari lepas hari sepanjang minggu ini. Kita mau menaikkan syukur kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang Tuhan boleh sungguh nyatakan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sembah Tuhan kami tinggikan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Amen. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku
balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat setiap kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu senantiasa Tuhan curahkan buat hidup kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu yang sangat-sangat nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau sedemikian mengasihi kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau boleh sungguh menjadikan kami biji mata-Mu, yang Kau lindungi, yang Kau jaga, yang Kau pelihara, yang Engkau sungguh berkati. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan semua itu. Biarkan puji-pujian penyembahan yang sederhana ini lahir dari hati kami. Dan biarlah Tuhan boleh sungguh berkenan akan ketulusan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan membaca 2 ayat saja, 11 dan 12. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara, Anda dan saya perlu bekerja. Yang kita perlu pahami bahwa bekerja itu kehormatan. Jadi ketika saya dan saudara bekerja itu sebuah kehormatan. Ketika saya dan saudara bekerja berarti saya dan saudara boleh mencapai tujuan apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Ketika kita berbicara tentang diri kita, saya beberapa kali dalam beberapa terakhir ini menjelaskan betapa Allah merancang saya dan saudara untuk memenuhi kebutuhan kita itu dengan bekerja. Jadi bekerja itu bukan mencari, bekerja itu menerima. Jadi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu, bagaimana cara menerimanya? Dengan bekerja. Maka kalaupun kita bekerja, apa yang saya dan saudara dapatkan itu untuk pemenuhan hidup kita itu datang dari Tuhan. Nah, jika kita tidak bersedia bekerja, sebenarnya kita menyangkal peluang untuk memenuhi tujuan kita. Sekali lagi, jika kita tidak mau bekerja, sebenarnya kita sedang menyangkal peluang untuk memenuhi tujuan kita. Sebab memang Allah merancang saya dan saudara, menciptakan saya dan saudara, ya kan? Untuk apa? Untuk bertindak seperti Dia. Kemarin kita belajar kan, Tuhan Allah bekerja, maka kita pun bekerja. Jadi Tuhan Allah bukan nganggur. Tuhan Allah merancang kita untuk seperti Dia. Kalau Dia bekerja berarti saya dan saudara pun bekerja. Jadi ini penyaluran potensi kita menuntut kita untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pekerjaan. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, pekerjaan itu adalah kehormatan. Nah saudara, dalam kitab Hikmat dikatakan itu dalam Amsal 14:23 dikatakan begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Di dalam Amsal 21 ayat 5 dikatakan begini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan.
Jadi sesuatu yang berkaitan bekerja itu positif. Mendatangkan keuntungan, mendatangkan kelimpahan. Sementara beberapa waktu yang lalu, ketika kita tidak bekerja itu, kita dekat dengan siapa? Ya, dekat dengan siapa? Kemarin ada diceritakan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bekerja, kita justru tidak bisa mendatangkan keuntungan, membuat keonaran biasanya. Maka saudara, bekerja itu kehormatan bagi saya dan saudara. Nah, tadi kita katakan bahwa di dalam 1 Tesalonika 4, 11 ayat 12 tadi, ada beberapa poin di sana katakan, bekerja dengan tangan. Kemudian, kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara bekerja, saya dan saudara tidak bergantung orang lain. Maksudnya orang yang di luar kita. Ya. Saudara, ketika saya masih di rumah dulu di kampung ya, saya punya prinsip begitu. Jadi pokoknya ya, dan itu prinsip yang saya pegang sampai sekarang ya. Pokoknya setiap hari harus bekerja. Sekali waktu hujan-hujan, saya pergi ke ladang, saya bekerja. Kemudian ditegur, Sumadi ngapain ke ladang hujan-hujan? Ya nggak apa-apa mau kerja, ngapain hujan-hujan kerja? Apa yang saya bilang? Ya minimal saya ganti untuk makan saya hari ini. Saya perlu makan hari itu. Saya harus bekerja. Saya perlu makan. Mau hujan mau enggak, saya perlu bekerja. Karena ketika kita bekerja, sekali lagi, itu menguntungkan bagi si pekerja. Kerjaan apapun. Ya, pekerjaan apapun. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, tidak ada pekerjaan yang lebih rendah, enggak ada. Karena kita masing-masing tentu punya bagian masing-masing kan. Bekerja menguntungkan si pekerja dengan memungkinkannya untuk memenuhi tanggung jawab termasuk dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah mau perhatikan Rasul Paulus di sini bagaimana dia memberikan contoh dalam kehidupannya sendiri, saudaraku, untuk apa? Bekerja. Memenuhi kebutuhan hidupnya, para Rasul Paulus membuat tenda. Ya, bekerja membuat tenda. Ya, membuat tenda. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ. Nah, Rasul Paulus tidak meninggalkan pekerjaan orang lain. Dia bekerja. Nah, hal yang sama dituntut dari kita. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Minimal, bekerjalah untuk memberi nafkah bagi diri sendiri. Jadi ketika kita bekerja, minimal kita lepas untuk diri kita sendiri. Menetaplah dan carilah pekerjaan. Tanamkanlah agar kita dan jangan membiarkan diri kita mudah dihambat dengan tanggung jawab kita. Jadi kita bekerja. Apapun pekerjaan kita. Saudara, Tuhan merancang kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan bekerja. Kalau hari ini, hari Sabtu, saudara libur, bersyukurlah, ya kan? Istirahat, bisa menikmatinya bersama keluarga. Tapi hari-hari biasa, kita bekerja. Dan sekali lagi, pekerjaan itu tidak hanya berbicara pekerjaan formal, kantor, dan sebagainya, apapun yang kita bisa kerjakan. Karena Tuhan menciptakan kita, merancang kita seperti Dia. Dia bekerja sampai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya kita bersuka cita dalam segala pekerjaannya. Termasuk orang-orang tua kami. Pak, kalau usianya kerja apa? Kerjalah. Apa? Ada bisa banyak dikerjakan. Kita mau mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan, melalui apa yang kami bisa lakukan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
sejati. Katakan sekali lagi, Bapa, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan tubuhku, amin, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini. Tuhan boleh selalu mengingatkan kami betapa Tuhan ingin kami bekerja. Bekerja adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Kalau Allah Engkau bekerja, maka Tuhan menghendaki juga kami bekerja. Tuhan pimpin kami buat setiap pekerjaan apapun yang kami tekuni. Karena kami percaya itu menjadi saluran di mana Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, baik mereka yang sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai orang-orang yang berusaha, bisnis, orang yang berjualan, dagang, orang yang jualan kecil-kecilan, atau apapun yang dikerjakannya. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang memberkati. Dan biarkan kami semua mengerjakannya dengan sukacita, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Tuhan, Engkau berkatilah pekerjaan tangan anak-anak Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau sungguh yang menyapa mereka, melawat mereka. Biarlah melalui pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan boleh mencurahkan berkat-Mu. Biarkan Tuhan, kesibukan kami bekerja juga tidak menghalangi kami untuk kami boleh menyediakan waktu khusus beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, apapun kesibukan pekerjaan kami, Tuhan sudah mengatur sedemikian, kami boleh memberikan waktu yang khusus untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sampai ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap berkat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat setiap apapun yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarkan Tuhan kami boleh sungguh menjadikan hari Sabtu ini hari yang spesial untuk kami boleh mempersiapkan diri, untuk kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah raya nanti. Tuhan, Kau juga yang menolong kami semua supaya kami boleh, Tuhan, mengajak keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami juga boleh mengajak kerabat-kerabat kami untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman, oleh karena mungkin kesibukan bekerja atau pekerjaan yang mungkin lebih mendatangkan untung di hari Minggu, sehingga mereka tidak memberikan waktu untuk-Mu. Tuhan, tolong supaya kami berani. Kami menyadari bahwa berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Dan kami bekerja itu kami menerima berkat-Mu. Jangan biarkan kami bekerja dan melupakan Engkau pemberi berkat itu. Tuhan, tolong kami. Sesibuk apapun kami, sesulit apapun kami, serepot apapun kami menyediakan waktu khusus bagi Engkau, pemberi kerja, pemberi berkat. Tuhan, kami rindu setiap jemaat-jemaat-Mu mengerti prinsip kebenaran ini. Kami boleh menjadikan hari Sabat, hari Minggu, hari yang kuat, sehingga hari Senin sampai Sabtu kami tidak lemah.
Biarkan Tuhan kami tidak membuat hari Minggu ini lemah, sehingga hari Senin sampai Sabtu menjadi hari kami lemah. Tuhan, tolong kami setiap pribadi untuk kami belajar hidup percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Kami rindu Tuhan, kami boleh memberikan waktu khusus kami di hari Minggu untuk beribadah bersama-sama. Pagi ini kami berdoa supaya Tuhan, Kau juga menolong setiap persiapan kami. Secara khusus buat teman-teman jemaat Tuhan yang diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga setiap teman-teman boleh mempersiapkan diri, melatih, mempersiapkan diri untuk pelayanan besok. Tuhan berkatilah supaya Engkau juga yang memimpin kami setiap pribadi. Engkau yang menyertai kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong urapi kami semuanya hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tidak hanya sekedar mencari popularitas, kami bukan hanya sekedar mencari ketenaran, tapi kami menyampaikan isi hati Tuhan. Kami menyampaikan kebenaran daripada Engkau, dan biarkan firman itu, firman yang hidup itu mengubah, menjamah setiap siapapun yang mendengarkannya. Tuhan, urapi kami setiap pribadi Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan buat setiap ibadah-ibadah raya dimanapun berada, supaya Engkau juga yang menolong setiap ibadah. Sungguh-sungguh mau menjadi tempat sarana di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengubahkan hidup kami, yang memperbarui hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini untuk setiap orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berbaring sakit. Kami tak henti-hentinya serahkan kepada mereka, kepada Tuhan untuk mereka semua. Tuhan, Kau juga yang menolong berikan pemulihan, kesembuhan. Bagi orang-orang tua kami juga yang karena keterbatasan fisik, mereka ingin beribadah tetapi tidak bisa. Tuhan, Kau juga yang menolong berikan mereka tetap sukacita, dan biarkan mereka tetap bisa beribadah di rumah masing-masing dengan fasilitas yang disediakan oleh gereja, ibadah live streaming. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kami menjangkau anak-anak milenial, menjangkau anak-anak muda. Berkati pelayanan kami kepada sekolah minggu, supaya sekolah minggu juga boleh menjadi tempat di mana anak-anak kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati untuk pelayanan para pemuda, remaja. Tuhan, supaya apa yang kami boleh lakukan semua boleh sungguh berkenan dan boleh membawa anak-anak kami mengenal Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk semua kami jemaat-jemaat-Mu yang bergumul untuk pekerjaan mereka. Yang Tuhan sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkaulah penyedia pekerjaan itu. Tuhan, berikan kepada mereka pekerjaan yang Tuhan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarkan mereka juga boleh sungguh Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Kami percaya Tuhan, siapa yang mencari mendapat, siapa yang mengetuk pintunya baginya pintu dibukakan, siapa yang meminta akan menerima. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Kami terus bawa mereka supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama. Kami serahkan buat setiap Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kehidupan mereka memiliki pekerjaan tetapi Tuhan sulit untuk memenuhi hidup mereka sehari-hari. Tuhan, Kau juga yang membuka jalan supaya Tuhan Kau juga memberkati pekerjaannya, sehingga melalui pekerjaan itu kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Engkaulah yang menolong kami setiap pribadi. Dan biarkan Tuhan hari ini menjadi hari spesial untuk kami mempersiapkan diri. Kami juga boleh rindu Tuhan mengajak teman-teman kami yang sudah lama tidak bergereja, untuk boleh membawa mereka dalam hadirat Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami untuk bosan mengajak teman-teman kami. Kami rindu setiap jemaat Tuhan memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kehidupan kami hari ini, semua aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan. Kiranya hari ini sudah boleh manfaatkan bersama keluarga dan sebagai persiapan kita untuk ibadah raya. Jangan lupa ajak keluargamu, ajak suami, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Dan jangan lupa juga ajak orang-orang lain yang engkau kenal. Ayo datang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai saudara. Shalom, Tuhan memberkati kita. Immanuel.